saya Ryan ya, bisa dipanggil Mas Ryan dari Cisitu. Oke, halo, aku Aditya Mulya Nugraha, bisa dipanggil Adit, dari Bandung. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Faizin Fitriansyah Musa. Saya dari Cisitu, Bandung. Pameran Nippon ini emang memperlihatkan Jepang ya dari sisi fotografi gitu. Menurut saya sih sebenarnya bagus ya dari segi karya, terus dari segi suasananya, terus juga dari segi kayak ada additional thingsnya gitu, kayak misalnya semacam pop-up store segala macam. Tapi kalau misalnya di breakdown satu-satu nih, karyanya bagus-bagus dan emang saya sebagai saya yang emang belum pernah ke Jepang gitu ya, ngeliat karya-karya fotonya jadi kerasa ke Jepang gitu kan vibes ya. Dan emang banyak hal yang dilihatin gitu dari fotografi, semacam ada kehidupan sehari-harinya, ada yang nightlife, ada juga kehidupan masyarakatnya juga, kayak intinya street photography gitulah sebenarnya. Dan ada beberapa juga karya yang emang secara artis visual gitu kayak bagus, pleasing aja dan sinematik gitu. Kalau menurut aku sendiri, pameran Nippon itu benar-benar merekam suasana Jepang. Kalau misalnya kayak lihat pensuasanaan pamerannya juga kelihatan benar-benar mencerminkan Jepang banget. Dari warna tempatnya yang putih, terus kayak diiringi kayak ada bulatan-bulatan merah di lantai atau di tembok. Bisa dilihat juga kayak dari ornamen tambahannya ya. Kalau misalnya kita lihat dari pembuka pamerannya, itu tuh kita tuh disuruh buat dengerin whisper yang ada di tiap fotonya gitu. Dan itu tuh benar-benar kayak kita merasakan apa yang ada dalam fotonya. Kayak misalnya dari awal kita melihat the husband and the wife, dalam fotonya mereka berkegiatan dalam sebuah toko, lalu ada pertemuan misalnya orang Skandinavia dengan orang Jepang. Ya itu tuh benar-benar kerasa gitu vibes keseharian gimana sih orang-orang Jepang gitu. Terus juga kalau kita menelusurin lagi, ada kayak prehistoric Jepang gitu, atau juga misalnya kayak budaya-budaya Jepang yang bisa kita ekspor. Di situ juga direkam dengan fotografi yang benar-benar ciamik ya, apalagi layoutingnya tuh benar-benar eye appealing banget sih. Satu kata buat pameran ini yaitu Jepang. Pameran itu menurut saya cukup simpel, minimalis, dan elegan. Kenapa? Karena pameran ini disajikan di satu ruangan cukup kecil lah, dan semua karyanya disajikan secara berseris berurutan dalam dinding ruangan ini. Kemudian di tengah ruangan ini terdapat satu centerpiece atau ornamen tambahan ya, berisi dengan barang-barang yang biasa kita temui saat kita berkunjung ke Jepang gitu. Dan menurut saya pameran itu mensuasanakan gimana kita sebagai turis menemukan hal-hal yang ada di Jepang gitu. Kalau karya favorit sih sebenarnya ada sih satu foto yang emang dia kayak ngegambarin framing jendela, tapi di jendela itu ada semacam ngasih objek juga gitu. Terus menurut saya sih bagus karena kayak frame in frame gitu kan ya, konsepnya kayak gitu. Terus kayak ada semacam di dalam rumah itu kayak ada semacam keranjang yang emang kayak nge-break kekosongan frame yang di dindingnya aja gitu. Terus dan juga visual itu kan visualnya taman gitu kan, terus kayak pleasing aja gitu somehow, dan vibes warnanya juga bagus. Jadi kayak saya suka banget lah. Saya hampir mau beli tapi karena nggak ada duit jadi nggak beli. Begitu lah. Yang prehistoric Jepang itu tuh lebih ke kayak foto series gitu. Lupa fotografernya siapa, tapi benar-benar apresiasi banget karena itu direkam kayak adegan film gitu. Itu sebenarnya cuma kayak foto alam biasa, kayak foto gapuranya atau foto sekedar kayak gunung atau gunung-gunung dan bukit di sekitarnya. Tapi itu tuh bener-bener kayak kerasa banget sih, kayak vibes gimana ya, vibes alam Jepangnya ya bener-bener masih natural, yang masih terjaga. Itu pokoknya keren banget. Dari pameran ini, satu karya favorit yang saya suka adalah satu foto. Saya lupa
fotografer siapa, tapi satu foto ini menggambarkan ada 2 orang anak yang bertemu sepulang sekolah di kereta Jepang. Dan menurut saya itu sangat mewakili Jepang itu, dimana anak-anak tuh sudah dididik dari kecil untuk berangkat sekolah sendiri, belajar mandiri, membawa tasnya sendiri, dan pulang bersama teman-temannya gitu. Dan di satu sisi juga ini kayak seperti hal yang lumrah gitu ditemui di Jepang, dimana anak-anak tuh bebas berjalan-jalan, keluar, naik kereta gitu tanpa dampingan orang tua. Dan menurut saya karya ini tuh cukup mewakilkan sebagai pendatang yang melihat apa yang terjadi di Jepang gitu. Karya ini juga bagian dari satu series foto pemilik fotografernya. Menurut saya ini jadi satu bagian karya yang menarik gitu dalam pameran ini. Additional item sih ada semacam pop-up store tuh. Pop-up store-nya nggak jual kayak barang-barang Jepang gitu, berbau Jepang sih sebenarnya, kayak ada kimono, ada tote bag juga, ada postcard sih yang paling aku suka. Yang paling saya suka tuh ada postcard yang kayaknya collectibles gitu, barang collectibles, kayak semacam dia bisa dikoleksi atau enggak kayak misalnya bisa dikasih ke teman atau pacar atau siapapun lah gitu. Jadi kayak lucu aja sih. Terus apalagi ya, ada instalasi mungkin. Instalasi tadi tuh ada instalasi konsepnya dari bahan limbah pabrik gitu ya, kayak ada kotak bekas susu sama Pocari Sweat gitu-gitu. Sorry sebut merek, tapi minuman isotonik lah gitu, kayak plastik-plastik gitu. Jadi kayak nice sih, tapi kayak kalau menurut saya sendiri ya agak kurang nyambung, tapi somehow masih masuk ke vibes Jepangnya gitu somehow. Tapi masuk bagus lah, masih bagus, masih komplementer. Menurut aku tambahannya sih cukup menarik. Kalau misalnya tadi ditampilkan produk-produk makanan atau minuman, itu cukup kayak menggambarkan gimana sih budaya kayak F&B, food and beverage di sana. Itu cukup kelihatan. Misalnya tadi juga ada khasnya Jepang, Doraemon dan Dorami. Itu yang benar-benar kayak cukup bisa mewakilkan lah gimana perpaduan akulturasinya budaya tradisional mungkin kayak F&B-nya itu dengan budaya modern atau budaya kayak perfilmannya gitu. Itu cukup nyambung gitu. Terus juga tadi ada instalasi juga. Menurut aku itu cukup jadi inovasi yang menarik karena itu dibuat dari bahan daur ulang, walaupun emang kurang kelihatan agak Jepangnya tuh kurang gitu, tapi setidaknya itu benar-benar jadi inovasi yang menarik sih di pameran ini. Saya sebenarnya belum terlalu melihat Pak Oscar seperti apa, tapi yang saya lihat tadi ada banyak barang-barang yang dijual sebagai bentuk merch gitu. Ada tote bag, ada postcard, ada beras dari Jepang, ada teh dan kopi juga. Menurut saya ini tuh sebagai langkah pengenalan yang bagus, di mana kita nggak hanya cuma melihat karya, tapi kita juga bisa mendapatkan oleh-oleh gitu. Bagaimana kalau kita berkunjung Jepang gitu. Dan menurut saya additional seperti ini tuh cukup lumrah dan bisa diperhatikan di pameran-pameran lainnya. Selain itu juga mengenai apa yang ada di tengah pameran, instalasi yang disajikan selain karyanya gitu. Menurut saya instalasi ini juga menarik dan menambah pensuasanaan dari ruangan eksibisinya sendiri. Kalau menurut aku ratingnya berapa ya? 9/10 sih bisa sih. Karena menurut aku pensuasanaan Jepangnya di sini kerasa banget. Akulturasi semua budaya itu direkam dalam satu visi fotografi yang benar-benar cukup kerasa lah buat pengunjungnya gitu. So keren pameran Nippon ini. Pameran ini layak untuk dibeli rating 8 ya. Kenapa? Karena menurut saya pameran ini cukup elegan, menarik, simpel, dan bukan tepat sasaran, tapi to the point gitu untuk menjelaskan apa yang pengen dibawa di pameran ini. Gitu. 8,5 kali ya per 10. Gak tahu 1,5-nya tuh kurang dari mana, tapi kayak nggak tahu, saya mikirin langsung tiba-tiba 8,5 aja. Mungkin kayak kurangnya mungkin dari apa ya, dari mungkin ada hal yang bisa diimprove dari segi karyanya mungkin. Bukan ya, tapi 8,5 lah intinya, saya nggak bisa jelasin, tapi intinya 8,5 aja.